One, two, three, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast Kata Citra. Hai guys, how are you today? Dan selamat bergabung lagi di podcast aku. Kali ini aku mau menceritakan tentang review film Korea yang berjudul The Wailing. Oke. Jadi di sini buat kalian yang suka dengan genre horor, kalian bisa just langsung pantengin podcast aku. Di sini aku juga akan membahas tentang banyak banget film ya teman-teman. Selain The Wailing ini juga ada beberapa film lagi yang akan aku bahas di next podcast, atau kalian bisa denger di podcast aku sebelumnya. Dan hari ini aku akan bahas tentang genre horor. Jadi film The Wailing ini sendiri, ini sudah cukup lama ya teman-teman, rilisnya di tahun 2016. Jadi buat kalian yang masih belum nonton, ini bisa jadi list kalian buat nonton di weekend ini. Oke, buat kalian yang baru aja pertama kali dengar podcast aku, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Kalian juga bisa like, share, serta komen di podcast aku. Dan baiklah, mari kita mulai review film The Wailing. Film The Wailing ini merupakan sebuah film yang bergenre horor misteri yang berasal dari Korea yang dirilis pada tahun 2016, dan film ini banyak sekali mendapat penghargaan sejak perilisannya. Jadi bisa dibayangkan kalau The Wailing ini sendiri adalah salah satu film horor Korea terbaik gitu ya. Jadi salah satu film Korea terbaik di perilisannya, dia sudah mendapatkan penghargaan yang begitu banyak. Film ini disutradarai oleh Na Hong Jin dan sekaligus dia juga sebagai penulis naskahnya juga. Jadi ini merupakan bikinan dari Na Hong Jin gitu ya. Dan film ini benar-benar mendapatkan apresiasi yang sangat bagus dari orang-orang di Korea sana dan di luar Korea sana. Dan ini menyebut film horror The Wailing ini merupakan film yang benar-benar bisa dijadikan salah satu film terbaik gitu ya. Jadi kalian harus nonton. Kalau kalian setelah dengar podcast aku ini kalian mau nonton, silahkan. Oke. Jadi tidak seperti kebanyakan film horor pada yang lalu-lalu gitu ya teman-teman. Ini The Wailing itu tidak menjual jump scare. Jadi aku udah nonton ya, 2 kali aku nonton ini. Dan jump scare-nya itu nggak seserem film-film horor yang lainnya gitu. Ada jump scare-nya, cuman yang nggak begitu ya, yang gimana gitu ya. Jump scare-nya paling cuma sebentar gitu. Dan menurut aku lebih fokus ke story-nya, ke ceritanya, ke runtutan alurnya. Dan di sini kalian kalau nggak merhatiin dengan benar-benar, kalian akan tertipu dengan banyak sekali plot twist di dalamnya gitu ya. Dan di sini Na Hong Jin sendiri memilih unsur kekuatan gaib dan juga shamanisme. Shamanisme ini sama seperti perdukunan gitu ya. Perdukunan di desa-desa kan masih banyak. Jadi di Korea sana juga ada perdukunan sama seperti di sini, tapi namanya di sana shamanisme karena shaman sendiri itu bahasa Korea sana artinya itu dukun gitu ya. Jadi di sini si Pidinim Na Hong Jin ini sendiri memilih unsur goib dan juga shamanisme untuk menggait untuk memikat hati para penontonnya. Dan ini sukses teman-teman, sampai akhir itu kita dibuat mikir sebenarnya nih setannya ini siapa kayak gitu. Jadi gak lama-lama lagi, mari kita bahas bersama film The Wailing ini. Film The Wailing ini sendiri diperankan oleh Kwak Dong Won. Kita akan berfokus kepada Kwak Dong Won ini. Kwak Dong Won sendiri ini di sini berperan sebagai Jonggu. Jonggu ini adalah polisi ya teman-teman. Ceritanya di sini dia itu seorang polisi yang ada di sebuah desa gitu. Jadi kita akan berada di sebuah desa terpencil di Korea sana bernama Goksum gitu ya. Di sana itu si Gongju ini tadi si Jonggu ini tadi si Jonggu ini tadi dia berperan sebagai polisi di desa yang bernama Goksung di Korea sana. Dan si Jonggu ini dia memiliki seorang anak perempuan
yang bernama Hyo Jin. Ini diperankan oleh Kim Hwan Hee. Kalau kalian tahu Kim Hwan Hee, ini kalian pasti udah sering banget, dia sering banget main film, banyak banget juga dramanya juga ada. Dia masih kecil teman-teman, ceritanya di sini dia masih berumur sekitar 7 sampai 9 tahun lah. Jadi belum gede-gede banget gitu, dia masih sekolah dasar gitu ceritanya di sini. Dan dia juga ada istrinya, yaitu istrinya si Jonggu ini tadi, dia diperankan oleh Jang Soyeon gitu. Dan Jonggu istrinya dan juga putrinya ini tinggal satu rumah bersama ibu mertuanya. Jadi ibu mertuanya ini adalah ibu dari si Jang Soyeon tadi ya teman-teman, dari istrinya si Jonggu ini. Kehidupannya biasa aja, dia seorang polisi yang ya bekerja seadanya sebagai seorang polisi gitu, dengan postur tubuhnya yang tambun, dan dia sering banget melakukan kecerobohan gitu ya, seperti polisi-polisi biasanya ada di Korea sana yang nggak terlalu bagaimana. Keluarganya di sini diceritakan adem ayam ya, tentram, nggak ada apa-apanya gitu, maksudnya nggak ada masalah yang terlalu impleks atau gimana gitu, baik-baik aja. Dan ini berubah menjadi tidak baik ketika kota kecil mereka atau desa kecil mereka ini terjadi sebuah pembunuhan gitu. Jadi di sini tiba-tiba saja tanpa ada aba-aba gitu terjadi sebuah pembunuhan yang akan berujung pada sebuah kisah yang sangat mistis gitu. Jadi si Junggu ini dia bangun di pagi buta seperti biasanya gitu. Dia tuh termasuk polisi yang sempat malas-malasan ya gitu-gitu deh. Dan alih-alih mau pergi ke tempat kerja, dia tuh dapat telepon kalau di desanya itu ada kasus pembunuhan dan dia harus menjadi seseorang yang mengawasi tempat TKP itu gitu. Jadi dia itu harus segera pergi dan dia harus segera ada di TKP, di tempat kejadian di desa mereka gitu. Dan diketahui sepasang suami istri dibunuh oleh kerabatnya sendiri gitu ya. Jadi ini ada sebuah keluarga gitu yang dibantai habis-habisan, dan yang ngebantai itu adalah salah satu anggota keluarganya gitu. Jadi suami istri tersebut dibunuh oleh kerabatnya sendiri. Kasus pembunuhan tersebut merupakan kasus awal dari rentetan kasus-kasus pembunuhan lainnya gitu. Jadi ini masih yang pertama ya teman-teman. Jadi di scene awal itu langsung terjadi pembunuhan, dan pembunuhannya itu langsung berentet ke kasus-kasus yang lainnya gitu. Dan di sini Jonggo ini tadi melihat kejanggalan dari kasus pembunuhan ini gitu, dan dia melihat kalau orang yang membunuh atau si pelaku pembunuhan itu dia memiliki luka bintik-bintik yang aneh di sekujur tubuh yang penuh dengan nanah gitu. Jadi kayak agak menjijikan gitu ya teman-teman kalau kalian lihat di sini gitu. Dan dia juga sedikit agak mentalnya tuh terbelakang gitu, jadi kayak sakit jiwa gitu, jadi kayak nggak waras lah intinya. Dan dia juga memiliki luka-luka seperti itu. Junggu bilang kalau masa sih yang membunuh keadaannya seperti ini gitu, dan keadaan TKP tuh penuh dengan darah teman-teman. Jadi kayak kalau kalian yang nggak suka darah-darah bisa di skip deh pokoknya. Dan Junggu di sini melihat ada kejanggalan juga dari seperti ada bunga yang digantungin di atas rumahnya gitu. Jadi kayak aneh lah, nggak seperti kasus-kasus yang sering dia hadapi gitu. Dan akhirnya dia tetap menjaga rumah tersebut, rumah TKP tersebut itu. Dan baiklah, di sebuah kejadian lagi itu ada yang terjadi pembunuhan lagi teman-teman. Jadi kayak pembunuhannya itu ada lagi gitu sehari setelahnya gitu, atau beberapa hari setelahnya tuh ada lagi pembunuhan gitu. Dan Jonggu semakin bingung gitu ya, ini kok pembunuhannya terus-terusan ya kayak gini, maksudnya kok banyak banget dan aneh gitu. Dan ciri-cirinya tuh sama seperti yang pertama kali Jonggu lihat. Jadi ciri-cirinya orangnya agak sakit jiwa, terus habis itu di tubuhnya tuh banyak bintik-bintik kayak luka gitu, jadi kayak bolong-bolong ada nanahnya gitu di badannya. Dan Junggu merasa ini nggak pada tempatnya, ini bukan pembunuhan yang wajar gitu. Dan juga setelah dia menemukan fakta bahwa hasil diagnosis dari para pelaku pembunuhan itu tadi itu merupakan sebuah zat asing yang ditemukan di dalam darahnya. Jadi kayak
ada sesuatu zat yang masuk ke dalam tubuhnya orang itu sebelum dia melakukan pembunuhan gitu, dan itu para dokter spesialisnya tuh bilang kalau itu adalah spesies jamur gitu. Dan apa namanya, Jonggu itu kayak masa sih kayak gara-gara jamur orang-orang bisa gila terus akhirnya dia membunuh semua anggota keluarganya, kan nggak mungkin banget, masa gara-gara makan jamur kayak gitu. Lalu banyak para warga ini, biasalah ibu-ibu yang pada ngegosip gitu ya, mereka itu curiga dengan salah satu orang Jepang. Jadi di sana itu, di desa mereka itu ada satu orang pria dari Jepang gitu, dan dia itu tinggal menyendiri di tengah hutan gitu. Jadi di desa Goksong itu tadi ada sebuah hutan gitu, dan si orang Jepangnya ini tadi, kita sebut saja kakek Jepang ya gitu ya, kakek Jepang. Jadi si orang tuanya ini tadi dia tinggal di dalam hutan ya, dan dia tuh menyendiri tinggal di sana teman-teman. Jadi kayak dia tuh tinggal sendirian di hutan gitu, dan pernah ada seorang pendaki gitu ya, jadi kayak orangnya tuh hiking gitu teman-teman, dan dia menemukan bahwa si orang tua ini tadi dia sedang ingin makan bangkai rusa gitu. Dan setelah kejadian itu dia itu mengalami sedikit trauma gitu kalau mau hiking, apalagi di tempat yang dia pernah ketemu dengan orang Jepang itu. Dan mereka bercerita kepada Jonggo gitu ya, tapi Jonggo ini awalnya nggak percaya ya teman-teman, tapi karena dia melihat mencurigai si gelagatnya pria Jepang, dan juga waktu dia ada di TKP dia melihat orang Jepang itu ada di TKP juga, dia ikut lihat sama beberapa warga lainnya, dia jadi kayak mencurigai kalau keganjilan atau kejadian yang terjadi di desanya itu pasti ada sangkut pautnya sama si orang Jepang itu tadi. Secara orang Jepang itu merupakan orang asing gitu ya. Orang Jepang di sini teman-teman itu diperanin oleh Jun Kunimura. Jadi dia yang meranin di sini tuh benar-benar asli orang Jepang ya teman-teman. Tapi di setting di Korea gitu. Dan dia ini, lalu si sama namanya Junggu tadi, karena banyak keganjilan dan keanehan yang terjadi, akhirnya dia dan temannya itu, teman polisinya maksudku, berusaha ke rumahnya si bapak Jepangnya itu tadi, si kakek Jepang itu tadi. Jadi dia ke sana, dia menemui orang Jepang itu tadi. Lalu dia bersama dengan satu orang temannya polisi tadi kan ya. Awalnya dia berdua, tapi karena dia nggak dapat apa-apa dengan temannya si polisi itu tadi, akhirnya dia membawa salah satu pendeta muda gitu ya. Jadi ada salah satu pendeta muda gitu yang dia itu bisa berbahasa Jepang. Jadi fungsinya dia di sini dibawa sama si Jonggu sama temannya si polisi itu tadi, supaya bisa untuk mentranslatekan mereka berbicara dengan si orang Jepang itu tadi gitu. Jadi dia membawa si pendetanya ini yang masih muda gitu. Dan akhirnya mereka sampai sana, dan mereka itu menemukan fakta bahwa ada yang aneh di rumah orang Jepang itu gitu. Jadi si Junggu sama temannya tadi masuk ke rumahnya. Jadi rumahnya tuh ada dua pintu gitu ya teman-teman. Si Junggu masuk sebelah kiri, si temannya masuk sebelah kanan gitu. Dan mereka sama-sama menemukan hal yang aneh. Si apa namanya, si pendetanya yang masih ada di luar tadi tiba-tiba aja diserang sama anjingnya pemilik orang Jepang itu tadi. Jadi orang Jepang tadi punya anjing dan nyerang si pendetanya tadi itu tadi. Pendeta diserang, terus akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti menginvestigasi karena menurut gue si Junggo juga aneh gitu loh. Kalau kita terusin di sini, kita orangnya sedikit, nanti kalau dia tiba-tiba ngapa-ngapain gimana gitu. Karena di dalam rumahnya itu tadi ditemukan banyak banget seperti kayak persembahan gitu teman-teman. Dan akhirnya mereka bertiga akhirnya balik ya teman-teman, balik ke rumah gitu. Dan mereka di perjalanan, si temennya ini tadi bilang sama Junggu, aku menemukan sesuatu di rumah orang Jepang itu. Dan ternyata dia mengeluarkan sepatu milik anaknya si Junggu yang bernama Yojin gitu ya. Yojin sendiri di sini diperankan oleh Kim Hwan Hee ya. Dia berperan sebagai Yojin yang sudah aku sebutin di awal tadi, si Yojin ini tadi. Dan si Junggu kaget dong, loh kok sepatunya anakku bisa ada di sana gitu ya. Dan si temannya tadi bilang kalau di sana itu banyak banget foto-foto warga-warga kita yang udah meninggal dan juga beberapa barang dari orang-orang yang meninggal itu gitu. Dan akhirnya
Junggu mulai sadar kalau ada yang gak beres sama si orang Jepang itu. Dan si pendeta juga bilang, aku merasakan atmosfer yang aneh saat memasuki rumahnya. Mungkin saja dia ini seorang dukun yang melakukan praktek sesat gitu, dan akhirnya dia membuat desa mereka jadi seperti ini. Dan akhirnya Junggu kembali ke rumah dan dia ingin menanyakan perihal tentang sepatu yang dia temukan di rumahnya si orang Jepang itu tadi. Saat dia mau bertanya sama anaknya itu tadi, teman-teman, sedang dalam kondisi tidak baik, teman-teman. Jadi dia itu sembarangan makan gitu, dan terlihat kalau dia itu tidak seperti biasanya gitu. Dan di sini kita bisa lihat kalau anak perempuan Junggu ini yang bernama Hyojin sudah dirasuki atau sudah kesurupan karena dia makan gak seperti anak-anak kecil lainnya. Dia makan banyak banget dan dia makan itu dicampur aduk semuanya. Jadi kayak nggak makan, kita makannya kan biasanya sopan gitu ya, nasi ditaruh piring dulu, lauk, terus sayur gitu ya. Dia enggak langsung asal comot aja. Jadi kalau ada teman kalian yang seperti itu, anggap aja mereka sedang kerasukan. Oke. Next, balik ke film. Dan akhirnya mertua Junggu tadi memberi saran untuk memanggil dukun karena melihat keadaan anaknya yang semakin parah setiap harinya. Dan Junggu pun menuruti orang tuanya dan mengobati anaknya melalui shaman atau melalui dukun. Kita bisa sebut dukun atau bahasa gaulnya itu cenayang, cenayang. Dan akhirnya cenayang tadi memberikan eksorsis kepada si anak perempuannya itu. Jadi eksorsis ya maksudnya penyembuhan lah, teman-teman, dengan ala-ala shaman Korea sana, diiringi musik dan bernari-nari. Dan ritual itu digelar untuk penyembuhan Yojin, anaknya Jihun. Tapi alih-alih untuk menyembuhkan Yojin, ternyata orang tua Jepang tadi di rumahnya juga sedang melakukan ritual. Nah loh, ini yang mana, ini yang benar, teman-teman? Si shamannya yang nyembuhin Yojin atau si orang Jepangnya gitu ya? Siapakah di sini yang benar gitu? Shaman di sini diperankan oleh Hwang Jungmin. Kalau kalian nggak tahu Hwang Jungmin, kalian bisa search Google, kalian pasti udah langsung tahu saat melihat wajahnya, karena dia nggak asing, teman-teman, orangnya nggak asing. Dan akhirnya mereka berdua, si shaman ini tadi sama si orang tua Jepang tadi itu sama-sama melakukan ritual dan mereka seperti saling menyerang satu sama lain. Dan Yojinnya ini tadi semakin kesakitan, teman-teman. Jadi dia kayak meronta-ronta, ayah, hentikan ayah, kayak gitu. Tapi di sini shamanya terus melakukan eksorsis sehingga membuat orang Jepang tersebut kalah, dan akhirnya orang Jepang tersebut ambruk dan dia seperti mengalami kesakitan gitu, kayak mengalami luka pada tubuhnya gitu. Dan baiklah teman-teman, ini part pertama aku tentang The Wailing. Kalau kalian masih mau lanjut, kalian bisa nonton part 2 nya sebentar lagi. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next my podcast.